Saya nanya lagi, Per gimana ya? Ikut nggak? Nggak nyaut juga bang. Baru di hati saya mau nanya lagi, mastiin. Setelah dia diem itu 2 kali saya tanya, dia diem aja. Saya mau nanya, saya balik nih, ngeliatin muka dia, mau saya tepak juga maksudnya, Per gitu. Itu saya balik begini, pocong bang. Kita panik, kabur bang. Sampai bawah itu pun kita masih bingung mau lari kemana lagi. Karena mata yang kita lihat jalan tuh nggak ada, kayak hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Pak. Ya. Siapa namanya nih Pak? Saya Adi. Pak Adi. Ya. Oke, tinggal di mana sekarang Pak Adi nih? Saya tinggal di Ciledug. Oh Ciledug, kota Tangerang berarti masuknya ya? Tangerang kota. Oke, dan ini kejadian di Ciledug atau gimana nih Pak? Kejadian di Bogor, daerah Bogor, arah puncak gitu. Oh arah puncak, berarti Kabupaten Bogor masuknya nih? Kabupaten Bogor. Oke, dan kita terima kasih ya Pak Adi ya nyempetin waktunya ya. Tadi di luar hujan lumayan cukup besar ya Pak ya. Tapi aman ya Pak, nggak kehujanan ya? Aman, aman. Alhamdulillah. Oke siap, tahan dulu Pak Adi ya. Siap. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Pak Adi, kisah pengalamannya nih Pak? Jadi waktu itu saya kerja di daerah Jakarta, di pabrik lah gitu ya, spare part mobil. Spare part mobil. Jadi yang mana di bagian itu ada bagian-bagian juga selain bagian operasional, macam-macam divisi lah bahasanya kan gitu. Iya, iya. Nah, termasuk saya nih, saya bagian operasional lapangan, penyedia spare part baik yang masuk maupun yang keluar. Di situ itu kita tuh biasa kalau makan siang kumpul di kantin. Kadang juga ada di luaran kantor itu ada warung-warung yang kita nongkrong, makan bareng, ngopi bareng kan gitu. Iya. November itu kita lagi ngobrol nih, nongkrong ngopi sama teman-teman yang beda-beda divisi. Ini ada salah satu teman punya ide, ke villa yuk, kan gitu. Iya, iya. Nah akhirnya ada yang nyaut juga, boleh. Ada juga sebagian, males ah. Secara kebetulan di Desember itu ada libur panjang di perusahaan itu. Libur panjang itu sekitaran dari tanggal 24 sampai dengan tanggal kalau atasan-atasan kita nih itu sampai 1 Januari. Oh panjang banget ya. Libur panjang menjelang akhir tahun biasa itu. Itu kita emang dapat begitu tiap tahun itu selalu ada libur panjang selain Idul Fitri ya. Saya dapat 5 waktu itu liburnya 5 hari. Oh 5 hari. Iya, iya. Pas lagi nongkrong itu di kantin kita ada rencana mau ke villa. Dari sekian puluh orang yang nongkrong itu cuma yang fix-nya itu 6 orang. Jadi dari 6 orang ini kita udah fix-nya tuh berangkat hari Selasa, pulangnya hari Sabtu. Biar Minggu tuh kita bisa istirahat, hari Seninnya bisa aktivitas kembali kerja. Oke, ini kalau boleh tahu tahun berapa ini Pak Adi? Di tahun 2007. Nah, kita berangkat jam 11 siang. Oke. Udah kumpul di depan tempat kerjaan. Setelah kumpul, kita udah prepare segala macam, kita berangkat jam 11 siang. Oke, ini berarti 6 orang ini nggak ada yang bawa keluarga Pak? Waktu Nggak itu? ada. Kenapa? Kalau saya, karena istri saya kan baru lahiran di 2007, bulan Oktober gitu. Jadi nggak mungkin saya bawa bayi saya ke villa. Iya. Dan yang lain pun sepakat, udahlah
nggak usah bawa keluarga, kan gitu. Oh, acara bujang. Wow. Acara kita gitu, Iya. refreshing gitu. Ini ceweknya ada berapa orang tuh Pak ceweknya di antara 6? Nggak ada perempuan, kita Oh, cowok laki semua. semua. Cowok semua. Baik. Ada yang udah berkeluarga, ada yang enggak, masih lajang. Iya. Nah, berangkatlah kita pakai kendaraan motor waktu itu. 3 motor, 2. Ada juga yang bawa gitar, teman saya. Setibanya di Bogor itu, kita sampai jam 2-an. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang, istirahatlah. Ngopi-ngopi, kan gitu ya. Itu masih di Bogor itu, saya transit pertama, karena satu perjalanan juga hampir 2 jaman. Iya. Nah, berhenti, kita ngopi, ngilangin lelah. Banyak tuh yang nawarin, kemana bang? Kita kelihatannya karena dari plat nomor motor, Oh iya. kendaraannya B, oh Jakarta nih kan gitu. Iya. Otomatis kalau udah 3 motor itu 6 orang, minimal jadi villa lah, penginapan. Banyak yang nawarin, mau kemana bang? Ini ada villa ini. Temen-temen yang 5 orang tuh udah, ada yang nawarin, udah sini istirahat, ayo kita ini. Nah saya punya usul, udah ntar dulu, kita jalannya dulu. Iya. Karena waktu itu masih jam 2-an siang kita baru sampai. Itu kita ngopi aja dulu, saya bilang gitu. Setelah ngopi segala macam selesai, akhirnya kita putusin semua. Berangkat lagi jalan. Nah, dari transit pertama itu kita belum dapat villa, Bang. Oh, berarti belum nyari villa? Belum. Belum booking atau survei belum? Belum. Oh, dadakan. Baik. Jadi sebenarnya kalau dibilang dadakan sih enggak, kita udah rencanain, cuma kita enggak target harus ke villa mana. Iya. Villanya Atau fasilitasnya dapatnya apa di villa, enggak. Kita berangkat aja dulu deh. Oke. Pas saya lanjut, sampailah saya di puncak. Pas di puncak itu, saya ngelihat ada plang tulisan ada villa dengan tanda panah. Oh iya, banyak tuh villa-villa gitu ya. Cuma nggak ada yang nawarin, oh ini villa-villa, enggak. Cuma ada plang sebelah kanan, kalau arah dari Jakarta tuh adanya sebelah kanan. Iya. Itu ada plang, ada villa. Tanda panah di situ 100 meter. Berarti kita harus ke dalam lagi sekitaran 100 meteran. Iya. Kita berhenti, kita tanya nih, berhubung 6 orang, kita kan harus sepakat mau enggaknya. Karena waktu itu menunjukkan di jam 5, di jam 5 sore. Kalau kita nyari-nyari takutnya kemalaman juga kan nggak enak. Akhirnya kita tanya sama teman-teman, ini gimana nih? Kalau bahasa mungkin anak sekarang, gas. Oh iya. Kan gitu, lanjut kan gitu. Iya, gas Waktu itu kan emang masih 2007 itu. Iya. Udah, jalannya terus. Akhirnya sepakat, kita masuk. Pas kita masuk ke yang kita lihat ada plang itu, saya juga kadang bertanya ya, yang pemberhentian awal itu banyak yang nawarin villa. Ada fasilitasnya ini, semacam kayak kolam renang, ada karaoke-nya. Kita tuh nggak ngerasa, ayo yuk ke situ yuk, enggak. Yang saya heran nih kayaknya, baru ngeliat pelangnya aja kita kayak udah masuk ke sini. Oh, kayak langsung tertarik gitu. Kayak tertarik, Bang. Iya. Nah, masuklah saya sama temen-temen nih, sama pelang yang dilihat sama kita semua. Karena di situ ada tulisannya 100 meteran. Iya. Sampai jembatan kita berhenti. Karena perkiraan saya ini udah melebihi 100 meter. Kok nggak ada villanya di mana, saya bilang. Kita berhenti di jembatan. Ada jembatan kecil, kita berhenti. Itu di jam 5.30, hampir mau maghrib. Satu, saya agak paniknya karena kan mau malam. Kalau nggak ketemu gimana? Iya. Nah yang kedua, ada temen, 2 yang cari deh. Berangkatlah dia. 1 motor tuh. Ke dalam lagi, selang 2 menit, nyamperin saya sama teman-teman. Lagi nunggu di jembatan. Ada, yuk. Oke, siap. Jalan lah kita. Itu yang seingat saya itu, ada jalan cabang ke kanan dan ke kiri. Nah, kita berhubung yang temen yang tahu villanya tuh yang bilang ada, dia ngambil ke kiri, saya ikutin. Karena kan kita 3 motor, 2 orang. Naik ke kiri. Dan kita juga nggak tahu nih yang kanan kemana juga nggak tahu ya. Yang pasti sih emang melewati perumahan penduduk. Sampailah di villa yang kata teman saya, nih ada villa, ini kali ini, karena nggak ada lagi. Oke. Dan saya itu datang ke situ parkir motor, ada perempuan dan laki-laki, dan saya juga masih tanda tanya apakah ini suami istri Oke.
atau nih yang penjaganya, saya nggak tahu. Teman saya yang nego lah, yang nanya. Saya masih di parkir motor sama teman-teman saya. Begitu teman saya balik lagi ke saya dan teman-teman itu nanyain gimana, itu kolektifan. Jadi begitu pas udah kita kasih kolektif, kita masuk. Gitu dikasih kunci. Waktu itu sewa berapa hari, Pak? 5 hari. 5 hari? Ya, dari Selasa pulang Sabtu. Iya. 5 harian. Karena saya juga dapat liburnya emang 5 hari kebetulan. Kita sepakat 5 hari. Akhirnya kita masuk nih, karena udah dapat kunci, kita masuk. Yang saya lihat kamarnya ada 2. Berapa lantai, Pak? 1 lantai. Bentuknya satu rumah. Ada ruang tamunya juga, teras, sama kamar 2. Yang dari kamar itu dibatasin sama dapur, kamar mandi. Gitu. Jadi kalau kita keluar dari kamar mandi itu, kamar yang 2 itu, kamar mandi kelihatan. Karena 2 kamar, jadi 3 orang 1 kamar. Saya dapat kamar yang paling pojok, dekat ke kamar mandi. Jadi lingkungan di situ itu sebenarnya, karena waktunya kan malam, kita datang tuh maghrib. Udah gelap ya. Gelap, kita juga nggak terlalu perhatiin sekeliling kayak gimana. Yang pasti kita datang ke situ. Awal ngelihat emang ada 3 rumah. Rumah yang saya huni ini bakal saya tidurin, sewa. 1 lagi di sampingnya agak jauh cuma. Jadi nggak rapetan begini bang. Iya, berjarak lah ya. Berjarak, ada 3 rumahan. Selebihnya ya pohon-pohon lah gitu. Malam pertama nggak ada apa-apa bang. Nggak ada kejadian yang aneh, nggak ada. Biasa, normal. Suasananya dingin, jauh beda sama Jakarta yang udah kita tinggal di situ, kerja di situ, yang mumet bahasanya gitu ya. Sumpek. Situ tenang, jangkrik suara kedengeran, enak. Malam pertama saya nggak ngerasa hal-hal aneh. Gitu. Sampai siang, karena kebiasaan di Jakarta itu kita kalau bangun aktivitas kerja jam 7 itu udah bangun, atau jam setengah 7 kita udah bangun. Berhubung di sini kita mau rileks, mau represi, mau liburan lah ya. Ngacak antara bangunnya tuh ada yang siang, Iyalah, ada yang pagi kan gitu ya. Ada nggak bangun-bangun. Ada. Jadi intinya satu, kita nikmati gitu. Di malam kedua, di malam Kamis itu, ini ada kejadian aneh. Sebelum maghrib, jam 5-an itu saya mau mandi. Tiba-tiba nih ada yang lewat. Sosoknya perempuan bang. Umurnya antara 22-25-an, masih muda. Cuma saya nggak ngeliat jelas. Dia masuknya saya ngeliat jelas. Masuk ke mana? Masuk ke kamar mandi, karena kan saya mau mandi. Iya. Nah, teman-teman ada sebagian di kamar, ada juga sebagian di teras depan. Nongkrong-nongkrong duduk, ada yang main gitar, ada yang bareng ngopi. Nah, saya mau mandi. Ada yang masuk nih. Nah, saya kaget. Ini siapa nih? Kita kan berangkat 6 orang. Laki semua. Ini siapa nih? Kok yang di depan nggak tahu orang ini masuk ke kamar mandi? Minimal saya juga dapat info kalau ada perempuan. Ini yang datang kan laki semua. Ini aneh. Saya ke depan lah. Saya tanya ke teman saya yang di teras. Ada 3 orang lagi duduk-duduk. Bro, ini siapa perempuan nih? Masuk kamar mandi. Pakai baju putih, rambutnya panjang. Kalau saya ngeliat bukan masalah cakepnya, tapi masih muda. Iya. Saya tanya begitu sama teman-teman. Ah, lu halu. Gak ada yang masuk. Ada perempuan, gue mau mandi gak jadi. Itu saya udah siap-siap, udah bawa anduk. Udah bawa odol, sabun. Ya peralatan buat mandi lah. Iya. Segala macam itu. Mereka nanya, lu halu, gak ada yang masuk. Perempuan bro. Coba dulu kalau nggak percaya lu lihat yuk. Yang 2 orang, kan 3 orang di luar tuh. Yang 2 orang ngikutin saya. Kedengeran bang, suara airnya. Orang mandi. Saya bilang, tuh lu denger. Iya. Siapa ya bang? Nggak tahu, kan gunanya mah lu kan di depan. Karena begini bang, akses masuk ke rumah itu cuma lewat pintu depan. Oh, satu akses aja. Nggak ada pintu belakang. Iya. Yang harusnya nanya kan saya, jangan mereka. Makanya saya tuntun mereka berdengar. Semua dengar. Kecuali yang ada di kamar ya. Iya. Ada 2 orang lagi di kamar. Yang 2 orang dengar nih sama saya bertiga. Ada suara air.
persis yang saya omongin. Nih ada orang masuk, mungkin mandi. Karena saya masih punya pikiran positif, saya anggap orang lah. Oke. Udah kita tungguin, yang lain masih nggak percaya juga, santai. Saya masih nungguin karena saya mau mandi. Saya udah siap mau mandi. Dari sebelum maghrib sampai isya bang, 1 jam lebih loh saya nungguin dia. Awalnya saya nggak ngerasa curiga karena mungkin pemikiran saya begini, kalau laki maling mandi jebar-jebur selesai, sebentaran kan gitu. Kalau perempuan mungkin inilah itulah pakai inilah mungkin lama, wajar. Iya. Itu positifnya saya. Setelah 1 jam lebih saya makin curiga karena udah isya. Saya tanya lagi sama temen-temen yang masih pada luar itu, ini gimana bro? Coba lu tanya deh sama yang jaga. Karena saat temen ini dari awal dia ngasih uang itu ke dia, ya dia, akhirnya saya tunjuk dia. Nah berangkatlah deh, lu tanya. Dia berangkat ke tempat yang jaga. Oke. Selang 2 menit kemudian, datang teman saya. Nggak ada bro. Ini kata yang jaga, nggak ada. Perempuan muda tinggal di sini. Di area sini. Ini siapa nih yang mandi? Kok belum keluar-keluar juga? Iya. Karena sewaktu itu dari sebelum maghrib sampai isya itu, saya masih nungguin di depan pintu bang. Di teras itu. Keluar pun saya pasti tahu. Berarti kan dia masih di dalam. Saya tengok lagi. Jadi sebelum pas teman saya berangkat itu, saya suruh ke tempat yang jaga itu suara air masih kedengeran bang. Orang mandi itu masih kedengeran. Ada aktivitas di kamar mandi. Berarti kan emang masih ada. Iya, iya. Saya tengok lagi. Jadi kalau kita buka pintu itu ke kamar mandi kelihatan bang. Nggak ada, masih ketutup. Saya masih penasaran, kita masih tunggu nih di luar. Tiba-tiba datanglah yang jaga, bapak-bapak sama ibu-ibu. Yang pertama kita datang, yang kita lihat dia. Kita tanya, Pak, Bu, emang ada anak perempuan masih muda di sini? Karena hari pertama saya nggak ada. Ini kenapa ada di sini? Siapa Bu? Pak? Nggak ada, Dek. Nggak ada. Yang ada di sini saya, saudara saya, yang kalian semua kan udah lihat kemarin. Terus yang kamar mandi itu siapa Bu? Ayo, dia masuk. Oke. Suami istri itu ke dalam, kita ikutin. Dibuka pintu, gak ada orang. Kondisi masih kayak waktu saya masih mandi di situ. Lebih anehnya lagi, semua dengar itu air ada aktivitas keluar air mandi, gayung segala macam. Oh, jebar-jebur Ada, tapi kering. Saya yang lihat kering kondisinya, gak ada air yang tetes. Kondisi kolam pun nggak ada pertambahan. Terakhir ke situ itu masih setengah, kan bak. Itu pun masih setengah, nggak nambah. Cuma nih si yang jaganya itu si bapak sama si ibu, cuma bilang begini, itu mah halusinasi kali. Udah nggak ada apa-apa kok. Mereka jalan. Cuma bilang kalau ada apa-apa panggil saya. Cuma bilang begitu. Cuma tetap saya merasa masih aneh. Kalau yang lihat benar saya, tapi yang dengar kejadian ya teman-teman saya. Iya. Kayak suara air. Itu luar biasa benar-benar. Saya bang tadinya mau mandi nggak jadi mandi. Cuma cuci muka doang. Itu udah mulai tuh di malam kedua itu. Mulai merasa ada yang aneh-aneh. Udah aktivitas kayak biasa bang. Teman-teman juga cuma nyalain saya, lu halu. Udah biasa aja kata teman-teman nih. Nah, masuklah saya ke kamar setelah cuci muka itu udah jam 8 lewat. Sampai di kamar, teman saya negor saya. Makanya kalau di luar Jakarta itu, apalagi tempat-tempat kayak begini, jangan ngomong sembarangan. Hati-hati, jangan sombong. Saya bilang, saya nggak ngomong apa-apa. Kelakuan saya juga masih normal-normal aja. Iya, normal gitu. Nggak ada yang aneh. Nggak sombong, nggak teriak-teriak. Biasa aja kok, kenapa? Ya pokoknya kita hati-hati lah. Ya, saya bilang gitu. Saya ngomong sama temen, keluar yuk. Akhirnya kata teman, kemana? Keluar ya deh. Kita kan di sini mau happy-happy. Iya, yang kali pil aja ya. Ayo. Akhirnya dari 6 orang itu 4 orang bang yang ikut, yang mau. Iya, iya. Yang 2 masih di kamar. Nah, 1 di kamar saya, 1 lagi kamar sebelah. Jadi 2 kamar itu ada 2 orang yang nggak ikut ke bawah. Oke.
Akhirnya kami berangkat lah jam 8:30 malam, turun ke bawah ke kebun teh, karena kata orang situ rame. Akhirnya saya nongkrong di situ kebun teh, beli jagung bakar, bareng ngopi. Saya lihat jam udah jam 11 lewat. Saya bilang nih udah kelamaan nih. Saya ngobrol, nanya sama teman-teman yang 4 orang itu yang ikut. Balik yuk. Yuk, baliklah saya. Sampai di villa yang kita nginep itu jam 12 lewat. Oke. Udah tengah malam berarti ya? Iya. Cuma sebelum pulang itu kita masih di kebun teh, saya telepon yang 2 orang itu. Lu mau apa? Ntar gue beliin nih. Apa aja dah, gue ngantuk. Kan gitu. Akhirnya inisiatif temen, udah beli jagung bakar aja, beliin lah. Nah, udah sampai di villa yang kita nginep itu, kita kasihin apa yang dia minta. Itu di malam Kamis. Nah, sebagian teman saya datang, ada yang main HP, ada yang tidur, istirahat. Nah, kebetulan saya masih belum bisa tidur. Gitu. Di kamar saya nih yang 3 orang. Nah, saya ngobrol sama teman saya. Saya lihat jam 1:30. Teman saya yang 1 udah tidur. Nah, tinggal 1 lagi belum. Masih lengkang sini, lihat ke kiri, ke kanan, kadang ya namanya mau tidur gitu ya. Iya, susah tidur kali ini. Susah tidur, mungkin dingin juga kan hawa. Saya dengar ada orang nyapu. Kok malam-malam ada nyapu? Saya colek teman saya. Per, lu dengar nggak tuh ada yang nyapu? Iya, berarti bukan saya doang yang denger nih. Iya, iya. Cuma kan aneh bang, 1:30 pagi orang nyapu. Mau ngapain, rajin bener jam 1:30? Iya, iya. Kalau mau pagi itu jam 6, jam 7 kan gitu. Nyapu bersih-bersih bebenah. Dan ini 1:30 malam. Temen saya sih nganggapnya, udah biarin dah. Tapi kalau saya nggak bisa, saya penasaran, kok nyapu? Keduanya, siapa nih yang nyapu? Kan gitu. Iya. Penasaran. Saya tanya lagi teman saya, Fer, tuh yang nyapu? Iya, udah tidur aja. Habis ngomong gitu, saya keluar dari kamar bang, karena penasaran. Siapa sih yang nyapu? Itu saya mau ke arah pintu, arah mau keluar. Itu suara yang nyapu itu makin kencang banget, makin jelas. Srek, srek, srek. Jadi nyapunya itu nggak kayak orang nyapu, srek, 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 enggak. Cuma pelan-pelan. Srek, srek, srek. Saya samperin lah. Saya samperin ke depan. Cuma saya nggak buka pintu. Saya intip di hordeng. Saya buka hordeng. Saya buka dikit. Ternyata bang, ada cewek rambutnya panjang. Yang seingat saya, ini perempuan yang masuk kamar mandi. Oh, iya. Gila, merinding gua. Terus. Dan ternyata bukan orang nyapu. Bunyi srek, srek, srek. Rambutnya dia saking panjangnya tuh. Jadi si rambutnya itu ke bawah, ngegengser bang. Jadi timbul suara srek, srek, srek. Jadi bukan orang nyapu. Makin merinding saya bang. Bukan lagi penasaran, tapi takut. Kalau dia megang sapu mungkin saya nggak takut. Orang nyapu, nggak aneh. Iya, iya. Mau jam berapa aja terserah. Ini orang jalan bunyi suara srek, srek. Ternyata dari rambutnya bang. Iya, iya. Dan saya juga nggak tahu apakah itu kuntilanak atau demit mana, saya nggak tahu. Tapi saya ngeliat perempuan rambutnya panjang. Itu arah pertama saya lihat dari rumah penghuni yang jaga itu. Jalan pelan. Jadi jalannya itu nggak normal bang. Kalau jalannya kayak kita, selangkah, 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 selangkah. Iya. Ini enggak. Seret, satu langkah, seret. Di jalan sampai arah yang turunan, arah mau ke bawah. Itu saya persis ngelihat sampai dia turun, karena kaki saya ini udah nggak bisa gerak. Saya mau jalan nggak bisa, cuma di hati doang, pengen balik ke kamar, cuma nggak bisa. Saya nyebut, astagfirullahaladzim, mati lampu bang. Lampu apa nih mati? Lampu listrik. Semuanya atau? Semua di kamar itu, di ruangan itu, di rumah itu. Sekitaran 10 menitan, saya ditepok dari belakang teman saya. Hei, ngapain? Lampu mati nih. Baru saya nyaut. Astagfirullahaladzim, iya. Kenapa ya? Terus kata teman saya yang nepok saya, si keringnya kayak turun. Coba lihat,
Kata saya. Keluarlah teman saya, ngecek. Hidup bang. Buka pintu, hidup langsung listriknya. Nyala lagi. Oh, berarti si keringnya nggak mati? Enggak. Saya lihat lagi, lewat hordeng, nggak ada tuh yang perempuan yang jalan. Setelah ditegur sama teman saya, udah tidur lagi. Ya udahlah, saya masuk lagi ke kamar. Saya ngeliat jam, udah jam 3-an bang. Padahal perasaan saya sebentar doang itu. Oh, ngelihat si sosok itu sebentar doang? Sebentar doang perasaan. Iya, iya. Udahlah, saya istirahat dulu, tidur dah. Cuma pikiran saya tetap aja masih penasaran bang. Oh iya, iya. Ini siapa nih perempuan yang tadi saya lihat? Udahlah, saya tidur. Saya coba tidur, benar saya tidur. Wah, stop. Kita break dulu ya. Nah, untuk semua sobat Merinding Syahdu, dengerin nih, simak dan baik-baik. Jadi, gua dan tim Badru Capslock bakal pergi nih, sob. Wih, pergi kemana bang? Nah, pergi ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Dari tanggal 26 November sampai tanggal 29 November, gua dan tim akan berkunjung nih ke kota Semarang. Nah, jadi buat teman-teman warga Semarang dan sekitarnya yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja WhatsApp ke nomor ini nih tuh, nomor admin ini sob. Jadi nanti kita podcast di sana. Bukan cuma itu aja. Di bulan Desember tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2025, gua dan tim bakal mampir juga nih berkunjung ke kota Malang, Jawa Timur. Jadi buat warga Malang dan sekitarnya yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan juga nih, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Nanti kita podcast di sana. Gaskan kita Merinding Syahdu. Yang pasti gue dan tim kesana untuk mencari kisah nyata atau kisah mistis yang bakal membuat kita merinding syahdu bareng-bareng. Jadi buat warga Semarang dan sekitarnya dan warga Malang dan sekitarnya, sampai jumpa di podcast di sana. Jangan lupa tuh di chat nomor admin kita merinding syahdu sana. Dadah. See you next Semarang dan Malang. Begitu bangun, saya ngeliat jam lagi. Wah, udah jam 8 pagi. Saya lihat teman saya udah nggak ada. Maksudnya semuanya nggak ada? Iya, udah keluar. Oh, pada keluar. Udah pada bangun tidurnya. Cuma saya doang mungkin telat gitu. Iya, Yang di kamar saya, yang 3 orang. Mandilah saya. Selesai mandi, saya ngeliat lagi. Masuk ke kamar. Ada teman saya 1 orang. Saya tanya, bro, semalam gue ngeliat cewek, bro. Ah, lu halu. Dari kemarin ngeliat cewek mulu. Bener. Malam tuh listrik sampai mati. Ngeliat gue jelas. Rambutnya panjang. Jadi mereka tuh dari kejadian pas saya mandi itu ngeliat orang masuk kamar mandi, dibilang halu bang. Antara percaya nggak percaya, tapi mereka sendiri ngedenger. Karena aneh tuh bang. Iya. Cuma tetep saya dijas, lu halu. Yaudah deh. Saya keluar. Nongkrong di teras, ngopi. Sampai jam 12 siang. Makan dah kita tuh. Kan dapat makannya emang sebelum lohor sama jam 6. 2 kali dalam sehari tuh bang. Iya, iya. Pas jam 1 siang, saya masuk ke dalam. Temen saya tidur. Saya masuk ke dalam. Saya nanya sama dia. Saya juga tiduran gitu. Cuma saya munggungin dia. Saya punggungin dia nih. Saya nggak tidur tuh ngeliat begini, enggak. Saya punggungin dia, bari main HP. Saya tanya cuma. Namanya Peri. Per, ntar kita ke kebun teh lu yuk. Karena semalam kan lu nggak ikut. Dia nyaut. Lihat ntar. Nah, saya tanya lagi sama dia. Serius nggak lu mau ikut? Nggak ada suaranya bang, nggak dijawab. Selang 5 menitan, saya nanya lagi. Per, gimana ya? Ikut nggak? Nggak nyaut juga bang. Baru di hati saya mau nanya lagi, mastiin. Setelah dia diem itu 2 kali saya tanya, dia diem aja. Saya mau nanya, saya balik nih. Ngeliatin muka dia, mau saya tepak juga maksudnya. Per gitu. Putus saya balik begini, pocong bang. Pocong? Pocong. Saya ngeliat pocong itu, mukanya hitam, yang hidungnya ada begini, giginya kelihatan. Baunya bang. Bau banget. Yang sebelumnya nggak ada bau, pas saya di situ ada pocong. Bau banget.
Setelah ngeliat pocong itu saya kabur bang. Saya kabur ke depan. Di depan masih ada 2 orang lagi main gitar sama ngopi di teras. Itu siang bang. Siang ya? Jam 1 siang loh bang. Hari Kamis. Itu pocong bang. Saya jelas sebelah saya. Iya. Saya lari gemeteran. Sampai lari kok mau turun. Ada teman saya yang jegat saya. Dia nanya, kenapa lu? Saya kayak orang bingung. Akhirnya teriak teman saya. Kuping saya masih dengar. Cuma pikiran masih ngambang bang. Oh iya. Saya masih dengar teman saya di depan tuh nanya, air. Sama teman saya di depan teras. Karena saya pas turun itu, saya mau kabur kemana tahu nggak tahu. Lari itu. Karena dicegat teman saya diberhentiin, ditahan. Teman dari dalam bawa air nih bang, kasih minum. Saya minum, baru saya ngucap astagfirullahaladzim. Kenapa? Nah lu lari kenapa? Saya ingat langsung otak saya, Peri jadi pocong, saya bilang gitu. Gila. Itu siang bang, jam 1 siang. Di situ saya masih anggap halu juga bang. Oke, sama teman-temannya dianggap halu juga. Sama. Iya. Ayo lihat, berangkatlah. Ditemenin sama teman-teman. Ada 3 orangan ke kamar yang saya tidurin. Saya buka kamar, Peri lagi tidur bang. Teman saya pengen nanya, tuh Peri, katanya lu pocong, halu lu. Tuh. Udahlah, saking saya udah putus asanya tuh. Udah, saya keluar nongkrong di luar, bareng ngopi. Nah pas mau maghrib, dari awal saya datang ke villa itu sampai saat itu udah hari kedua, saya nggak pernah sholat bang. Nggak pernah sholat. Kenapa tuh? Nggak ngerti. Dan di situ pun nggak ada yang sholat. Oh. Anak-anak. Jadi di situ tuh hawanya males aja. Oh, buat sholat itu males. Buat sholat tuh males. Iya. Nah hari itu saya mau sholat. Karena waktu udah jam 5, saya prepare mandi, ambil wudu. Nah saya sholat. Iya. Di kamar, bukan di ruang tengah. Pas saya sholat bang, selesai salam, saya dengar suara rame. Rame kayak orang ngobrol. Di sebelah bangunan, di samping bangunan, di depan. Cuma pikiran saya masih positif. Saya pikir, mungkin ini orang kampung sini kali. Iya. Udah selesai tuh. Masih pakai sarung, saya tanya teman saya, kok rame sih? Iya tumben. Nah, yang lihat ke depan itu saya. Saya buka pintu, saya lihat bener ada orang yang lewat, 1 orang. Balik lagi ke tempat yang jaga. Iya. Cuma pemikiran saya masih positif. Saya pikir masih saudaranya yang mau datang silaturahmi kali yang jaga nih. Oke. Jadi nggak pikiran macem-macem. Iya. Ya udahlah, saya balik lagi ke kamar. Saya tanya teman saya, mana? Kemana? Kebun teh enak? Atau tempat itu Cipanasnya? Malam Jumat bro. Iya malam Jumat deh. Nah itu masih dalam keadaan saya pakai sarung. Akhirnya kita tunda sambil nunggu makannya malam datang. Kita makan malam. Kita ngobrol. Setelah habis makan ngobrol, ngopi, main gitar. Berhubung ada temen yang ingetin nih malam Jumat. Oke. Gue main gitar, kita ngobrol aja. Kita ngobrol. Ngobrol di teras. Berenam kita nih. Nah 2 orang masuk kamar. Ya tinggal 4 orang di depan sama saya. Pas jam 9 malam bang, kita lagi ngobrol-ngobrol nih berempat. Tiba-tiba ada nenek-nenek lewat. Ditanya sama temen saya, malam nek, mau kemana? Si nenek cuma nengok doang. Nggak jawab. Iya. Jalan lagi dia. Terus kata temen saya, sombong amat. Tanya kagak jawab. Saya bilang begini, gak usah ngomong begitu. Nggak denger kali. Karena saya pikiran saya masih positif aja. Tapi saya aneh nih bang, dari si nenek-nenek ini. Anehnya gimana nih? Habis nengok ke kita, ditegur, di jalan, arah yang ke tempat yang nunggu rumah, yang nunggu villa itu, temen saya nggak ngeliat di kemananya itu. Cuma arahnya doang ya. Iya. Masuklah saya ke dalam. Saya salin, saya buka nih sarung. Karena kan waktu itu saya habis sholat, saya taruh lagi sarung, sama kayak celana. Saya nongkrong lagi di luar, berempat lagi. Selang 10 menitan,
Bau bang, Bau apa? bau busuk. Dari hari pertama, kedua, ketiga, itu kagak ada aneh bau-bauan. Cuma pas ada pocong itu saya ngerasa baunya, ya itu baunya. Nah, saya trauma. Karena udah pernah nyium bau ini, saya trauma. Ini jangan-jangan pocong nih. Ternyata bang bener. Di teras itu pojok sebelah kanan, ada diri pocong ngeliatin kita. Diliatin kita, berempat itu. Saya kagak bisa ngomong, cuma tangan saya doang nepok-nepok tangan teman saya. Nah teman saya pas ditepok itu, kenapa lu? Saya nggak bisa ngomong bang. Cuma mata saya ngeliatin tuh pocong. Nah teman saya ngeliat pocong, kabur semua bang. Mereka ngeliat juga? Ngeliat yang 4 orang, yang 3 orang. Gila ngerinya. Nah kita masuk juga ke dalam nih. Pas masuk ke dalam, depan pintu kamar mandi, ada perempuan yang saya ngeliat rambutnya panjang itu. Saya keluar, diikutin sama teman-teman. Ini gimana nih? Saat itu masih bisa komunikasi, tapi suaranya agak terbata-bata. Nggak lancar kayak biasanya gitu. Panik, takut, serem juga. Ke dalam ada perempuan yang gitu, di luar ada pocong. Ini gimana kita nih? Udah ke dalam, udah ke dalam. Keluar kemana? Dan nggak ada pikiran kita tuh pengen bawa motor jalan, nggak. Udah masuk. Begitu saya masuk lagi, nggak ada bang perempuan itu. Oke. Masuklah kamar masing-masing. Nah saya ngomong sama teman saya yang tinggal di kamar sendirian. Lu nggak ada yang aneh di sini? Ada bang. Apa itu? Dengar suara nangis perempuan. Gue mau keluar takut, makanya gue di dalam mulu. Dia dengar suara nangisan juga. Tapi saya nggak dengar suara nangis, nggak. Teman saya yang tinggal di kamar, karena kan kita berempat di luar. Nah yang 2 orang ini di kamar. Dengar suara tangisan. Suara tangisan perempuan bang. Gila ya. Kata dia jauh banget. Nah setahu saya, kalau dengar suara nangis, perempuan malam-malam atau siang, makin jauh tuh makin deket wujudnya. Bukan suaranya makin jauh. Nah saya makin takut. Yang lu denger, saya tanya sama teman saya nih, yang di kamar itu, lu dengernya gimana? Jauh. Cuma kedengeran orang cewek nangis. Berarti deket, ada sekitaran situ. Waduh. Antara was-was sama takut, saya beraniin diri keluar ke kamar sebelah. Nah saya ngomong sama teman saya, tukeran kamar. Gue di depan sini, lu di belakang. Nggak ada yang mau bang. Nggak ada yang mau. Gila. Karena di depan itu, kamar sebelah itu ada 1 orang teman saya namanya Imam. Itu dia berani bang. Berani. Pemberani, makanya saya mau pindahan karena ada dia. Udah balik ke semula. Saya lihat jam, udah jam 12. Jam 12 malam. Nggak ada suara apa-apa awalnya. Nggak ada kedengeran suara apa-apa. Nah pas kita udah di kamar nih, itu semua dengerin. Suara ayam, ramai banget. Suara ayam gimana? Berkokok. Oh berkokok. Saut-sautan rame. Burung. Suara burung. Nah terakhir yang saya dengar suara anjing. Ngegonggong. Anjing memang. Saya juga nggak ngerti itu dari mana. Anjing dari mana, ayam dari mana, burung dari mana. Yang pasti rame sama suara binatang-binatang. Di kamar ini kita udah pada panik nih bang. Ini kok rame suara apa nih? Ada apa nih? Saya sepakat kita ngobrol bertiga. Waktu itu kan 1 kamar, 3 orang. Saya ngomong, ayo kita samperin ke kamar sebelah. Kumpul aja dah. Berangkat nih kita 3 orang ke kamar sebelah. Kita ngomong, lu denger suara nggak? Iya, rame. Suara ayam, suara burung, suara gonggongan anjing. Ini gimana kita nih? Ayo keluar. Keluar kita bang. Saya sempat lihat jam. Udah mulai jam 12:30 malam. Oke. Saya keluar. Kita keluar nih rame-rame. Berenam nih? Berenam keluar. Oke. Ada apa bang di luar bang? Apa? Itu pocong, nenek-nenek, anak kecil, sama cewek yang rambutnya panjang. Ada semua di depan bang. Pada ngeliatin kita. Panik. Udah panik sama gonggongan anjing. Sama suara ayam. Suara burung. Angin juga kenceng waktu itu. Beda sama malam-malam biasanya, itu malam Jumat. Kita panik. Kabur bang. Kabur kemana waktu itu? Ke bawah. Ke rumah penduduk. Oh.
Selari-larinya kita berenam itu. Lari udah sono sini. Yang setahu saya, itu nggak jauh dari jalan kampung. Iya. Ini kayak jauh. Ternyata ada 2 temen yang nanya ke saya, bro ada apa? Dan saya jelasin, lu nggak ngelihat? Lihat apa? Udah lari aja deh. Oh, jadi berenam ini yang 2 nggak Yang ngeliat, 2 nggak ngelihat. tapi dia ikut lari. Karena saya suruh lari. Udah lari aja, lari ikut. Lari lah dia. Antara penasaran atau segala macam, tapi dia ikut lari berenam. Akhirnya kita lari berenam, turun ke bawah. Sampai bawah itu pun kita masih bingung. Mau lari kemana lagi? Karena mata yang kita lihat, jalan tuh nggak ada. Kayak hutan. Lebih anehnya bang, yang biasanya kalau keadaan kondisi kayak begitu tuh saya selalu istighbar. Saya nggak bisa. Oke. Itu kalimat itu nggak bisa keluar dari mulut saya. Kenapa saya juga nggak ngerti. Kita lari berenam. Sampai temen ada juga yang nanya, kemana? Udah ikut. Jangan pisah. Sampai lari kita, keringet udah bercucuran nih, udah keringetan lari. Sendal udah copot. Lari sekenceng-kencengnya. Nah, saya ngeliat ada rumah. Iya. 1, 2, 3. Saya lewat. Ada yang gelap rumahnya. Ada yang lampunya masih nyala. Kitaran 10 watan mah. Nah, saya datengin rumah salah satu. Saya ngeliat rumahnya masih terang. Saya gedor bang pintunya bang. Tolong. Saya nggak bisa ngomong yang lain, cuma bisa ngomong tolong. Saya gedor. Lama nggak dibukain. Saya gedor lagi. Tolong. Nggak lama keluar. Bapak-bapak pakai sarung. Dia nanya, ada apa dek? Iya. Nah saya sama teman-teman tuh perasaannya tuh masih ngambang bang. Belum fokus, nggak ada yang bisa jawab. Masih panik lah ya. Padahal pertanyaannya simple, ada apa? Cuma kita keadaan panik, shock juga ngeliat kayak gitu-gituan hal-hal aneh. Ditanya begitu, kita diem. Suruh masuklah kita. Masuk ke rumah bapak-bapak itu ambil air, dan dia masuk ke kamarnya, ganti pakaian. Nah saya ngeliat jam, udah jam 3-an lewat. Iya. Itu si bapak itu umur berapa waktu itu pak? Kisaran 50 tahunan lebih. Oke, udah lumayan tua ya. Ya, Oke, bapak-bapak. baik. Cuma begitu dia keluar dari kamarnya, dia ganti pakaian. Pakai baju koko sama peci. Dan saya punya keyakinan ini mungkin Pak Ustadz. Oke. Setelah kita dikasih air, kita pada minum baru bisa tenang dikit. Nah saya baru bisa cerita. Nah teman saya yang 2 orang ini masih belengak-belengok aja, masih bengang-bengok. Dia ngeliatnya ke atas mulu. Jadi tatapannya tuh nggak kayak kita. Ngobrol begini, masih napasnya juga masih gitu. Kalau dia enggak, dia kayak orang tenang, cuma kayak orang bengong. Iya, kayak gitu ngeliatin atas Iya, aja. anteng gitu ngeliat. Kalau kita kan enggak. Iya. Saya jelasin sama si bapak, Pak, saya nginap di villa atas. Sudah 3 hari. Ada kejadian aneh, Pak. Ini bapak cuma senyum awalnya, baru nyimak omongan saya. Iya. Terus dia nanya si bapak, aneh gimana maksudnya? Ada pocong, Pak. Ada nenek-nenek. Nah saya sebutin tuh yang saya lihat. Wah itu mah emang villa serem. Banyak orang yang pada mau nginep di situ, pada nggak jadi. Emang di situ mah villa yang serem. Memang ada dari mana semua nih? Saya dari Jakarta, 3 hari di sini nginep. Nah sekarang hari keempat, rencananya kita mau 5 hari di situ Pak. Udah sekarang gini aja, kata bapak ini nih, si bapak ngomong, udah gini aja. Sekarang istirahat dulu di rumah saya. Oke. Sampai tenangin pikiran, jangan dulu balik dulu ke villa. Ya, tenangin pikiran. Udah tuh. Sampai subuh. Oke. Saya sholat subuh sama bapak itu ke musola. Nah, habis sholat subuh itu, saya balik lagi ke rumah si bapak. Teman-teman saya juga ada di situ. Iya. Nah, yang 2 orang ini yang bengang-bongong itu. Oh, yang tadi ke atas terus ya? Oh, yang lihat ke atas itu 2 orang itu. Dibacain ayat lah nih teman saya nih, yang 2 orang itu yang bengang-bongong mulu sama si bapak. Alhamdulillah bang, bisa ngobrol. Cuma masih ngambang. Iya. Belum normal bener-bener.
Beda sama yang 4 orang termasuk saya. Saya juga sama bapak itu dikasih minum. Itu setelah sholat subuh ya. Selesai itu kita lihat lagi pas jam 7 kita kasih sarapan. Sama si bapak itu? Sama si bapak itu baik benar, alhamdulillah kita kasih. Iya. Pas jam 9 pagi saya ngomong sama si bapak, Pak, saya bisa minta tolong nggak Pak? Antar ke villa itu untuk ambil barang-barang karena motor kami pun masih di atas. Saya bilang begitu. Oh ayo, tunggu sebentar, kata si bapak itu. Dia keluar dari rumahnya, ternyata manggil entah saudaranya, entah siapa, pakai motor juga. Jalan tuh kami jalan, si bapak itu pakai motor pelan-pelan sampai ke atas. Dia duluan karena dia pakai motor, kita masih jalan tuh berenam. Nah, si bapak udah sampai di villa. Terus, ayo Pak masuk, bentar, kata beliau. Akhirnya dia ngomong begini, kamu ngomong sama yang nunggunya, si penunggunya, kalau hari ini emang ada rencana mau pulang. Penunggu apa nih maksudnya? Yang jaga maksudnya. Oh yang 2 orang itu? Yang 2 orang, bapak-bapak. Si bapak sama si cewek. Yang suami istri itu. Akhirnya teman saya suruh udah ngomong sama. Ngomong lah. Setelah ngomong, ayo kita masuk. Ya. Nah kami ini berlima nih masih takut Bang. Kejadian semalam itu semua ngeliat. Masih takut, jadi ngikutin Pak Ustadz kemana aja tuh. Masih kebayang masih gitu ya, kebayang tuh, masih deg-degan saya juga. Kata Pak Ustadz udah tenang. Insya Allah, ayo. Ya kita prepare Bang. Kita ambil pakaian kita. Motor juga kita siap-siapin. Nah Pak Ustadz ngomong, pamit pulang, ngomong sama penghuni sini, bilang terima kasih. Nah kita ngomong semua bareng-bareng di hati itu Bang. Oh maksudnya penghuni gaib itu? Penghuni yang kita lihat. Iya. Kata Pak Ustadz takutnya ganggu sampai kita pulang ke Jakarta kan. Karena kita pamit di hati, sampai minta sama Allah, minta doa selamat. Karena kita pamit, serahin kuncinya ke yang jaga. Nah saya tetap mampir ke rumah si bapak itu. Pas turun dari villa itu kita udah mau pulang itu sekitaran jam 11 siang. Iya. Saya mampir ke situ buat ucapin terima kasih. Nah tibalah kita pamitan jam habis sholat dohor itu kita pamitan sama si bapak. Pak terima kasih kami ini mau pamit pulang. Berangkatlah kita pulang Bang ke arah Jakarta. Pulang sampai rumah, ya saya cerita sama istri. Bahkan istri pun sampai sempet ya Allah gitu. Mungkin merasa khawatir sama saya. Iya. Alhamdulillah masih Allah lindungin, ada orang baik yang mau nolong. Ya alhamdulillah. Cuma nih saya bingung mah, bilang gitu. Ayah ini bingung, kan saya cerita sama istri. Saya bingung mah. Iya. Ada teman 2 orang masih keadaannya masih goyang. Oh yang pelanga-pelongo itu ya? Iya. Padahal di sana juga udah kasih baca-baca lah sama orang situ. Oh pas sampai rumah masih begitu Pak? Nah waktu itu pas di jalan pulang maksudnya? Oh, jalan pulang masih. Oh. Sampai dia kan yang satu tuh dia bawa motor. Saya ngomong sama dia, lu jangan bawa motor, lu boncengin, diganti deh. Saya bilang gitu, biar dia tetap diboncengin. Dan saya sampai rumah masing-masing tuh kita nggak tahu kondisinya. Oke. Saya juga nenangin dulu, pas hari Jumat sore itu, udah saya nenangin pikiran. Sekitaran hari Sabtunya, baru saya kayak calling-callingan saya tuh. Kita telepon-telepon sama teman-teman yang pada naik itu, lagi gimana lu? Alhamdulillah nih gue, cuma gue masih trauma deh, gitu-gitu ya, masih ngilat gini nih. Iya. Aneh ya, kata dia, ada macam-macam tanggapannya gitu. Nah, saya telepon lah yang 2 orang itu, yang bengong mulu, yang bengang-bengong gitu. Dia saya telepon, dia ngangkat Bang. Oke. Saya telepon dia ngangkat, cuma nggak ngomong kayak yang lain responnya. Jawabannya begini-begini, enggak. Masih agak pelanga-pelongo Dia masih gitu ya? baik. Jadi kayak orang lemes jawabannya, kayak orang ngomong gangga lu. Aduh. Iya. Ada yang bilang aneh nih orang nih, gitu. Nggak lama, jadilah saya matiin nih telepon. Nah, selang 20 menit ditelepon balik sama teman yang saya telepon itu, yang bengang-bengong itu. Nggak taunya saudaranya Bang. Saudaranya yang nelfon? Saudaranya dia yang nelpon ke saya. Dia nelpon, dia gini, Bang, lu saudara gue kenapa nih kok masih bengong aja? Nah, disitulah saya masih makin panik tuh. Loh, kok masih begini ya? Iya. Nah, saya telepon lagi teman-teman gitu.
tengokin yuk. Nah, kita berangkat lagi nih Bang, di hari Sabtu. Oh, jengukin dia. Tengokin dia nih. Iya, iya. Dan ternyata masih bener Bang. Cuma nggak kayak kondisinya nggak bengang-bengong lihat mata ke atas. Cuma bengongnya ini dia kayak sesuatu ada yang ganjal di pikiran dia atau mata dia gitu. Dia ngeliat kita, ngeliat begini, coba bengong aja, nggak respon kayak biasanya. Oh bercanda, lu gimana lu kan gitu nggak. Kayak dingin lah gitu ya. Iya, kata keluarganya kok gimana? Jadi nyaranin kita. Ya, kita cerita dong. Kondisinya malam pertama kayak gini nggak apa-apa, kedua begini kok. Sampai kita kabur dari villa, ketemu orang begini, kita ceritain sama keluarganya. Nah ternyata si keluarganya punya solusi lain. Dia bilang ya udah gini aja deh, yuk kita bawa ke daerah Depok, ke orang pinter, kita obatin. Iya, iya. Ayo, karena saya ngerasa tanggung jawab juga, ngerasa prihatin juga, karena gimana pun temen ini kan ikut sama kita gitu. Iya, masih tanggung jawab juga mungkin. Kayak mobil lah jalan nih kita nih, Iya, iya. sekitaran 8 orang. Sampai di Depok itu, kita datang ke orang yang disebut orang pinter kata keluarganya gitu ya. Ngobrol-ngobrol ternyata bener Bang. Apa katanya? Ada yang ngikutin sama tuh anak, yang 2 orang ini bahasanya nempel. Yang satu dia demen, karena mungkin nggak ngerti nih orang sifatnya gimana, dia demen nempel sama nih orang, sama temen saya. Oke. Oh ngamuk-ngamuk Bang. Ngamuknya gimana? Dia cerita, lu datang nggak permisi, lu datang semaunya, lu udah ganggu tempat gue. Nah itu kan bikin kita merinding. Iya, iya, iya. Ya, saya juga nggak tahu, mungkin orang-orang yang pernah nyewa villa pun kayak begitu, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti kami berenam itu ngerasain kayak begitu Bang. Hal manusiawi kita nyewa, duduk ya kita juga nggak macam-macam kayak orang-orang gitu ya. Teriak-teriak enggak, main gitar biasa. Iya. Waktunya berhenti kan gitu. Nggak bablas bebas sebebas-bebasnya gitu. Nah dari situ, dari orang pinter itu saya narik kesimpulan, oh ternyata bener ya, kita hidup ini bukan sebatas bersosialisasi sama yang kelihatan aja gitu. Ternyata kita masih hidup berdampingan sama yang kasat mata alias gaib. Ternyata benar itu setan, ada bener. Oh ini begini bener. Nah ini saya ngerasain sendiri. Jadi banyak hikmah yang saya ambil dari situ, yang benar-benar dari segi religinya, keagamaannya ada. Bahwa dimanapun kita tinggal, kita harus selalu ingat kepada Allah. Iya. Kita jalanin perintah Allah. Tetap rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Iya. Jaga sesama. Walaupun istilahnya kita dimanapun. Mau di Jakarta, mau di villa, mau di mana kita tempat tinggal. Jangan sombong. Harus sama-sama kita ngerasain, oh ini kita tinggal di sini. Harus sama-sama. Iya. Saling menjaga. Jadi intinya saya narik pengalaman itu, oh benar kata orang tua dulu. Apa tuh? Ya itu. Yang tadi. Oke. Jadi kita harus jaga. Iya, iya. Harus benar-benar kita jangan sombong lah. Iya, iya. Rendah hati. Rendah hati. Nah, nih Pak Adi. Tadi kan ada teman Bapak ini yang 2 orang sampai ditempel gitu ya, ketempelan ya. Sampai rumah pun kayak masih setengah sadar mungkin. Nah, kalau Pak Adi sendiri itu gimana waktu sampai rumah? Maksudnya normal-normal aja atau masih kayak di mimpi horor, mimpi serem lah kayak gitu atau gimana? Kalau awal datang ke rumah sih saya merasa biasa aja ya, maksudnya cuma trauma ada. Di hati sih enggak, cuma di pikiran masih kebayang aja tuh. Oh iya, yang pocong kayak gimana, yang katanya perempuan kayak gimana kan gitu. Sampai malam Sabtunya tuh saya masih ngimpi. Masih ke bawah ngimpi. Oh, masih gua mimpi. Bahkan kalau saya lagi duduk itu, istri datang ke sebelah, astagfirullahaladzim, tadi kayak orang kaget, astagfirullahaladzim. Oh iya, gitu. Jadi masih ke bawah. Masih ke bawah ya. Itu kan rencana Bapak kan ini ya, 5 hari nginep ya. Iya. Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 4 hari aja. Iya. Oh gila ya. Udah sampai full, yang rencana kita harusnya sampai Sabtu tuh udah pulang, baru prepare. Di hari Jumat itu udah pulang. Nah, setelah yang 2 orang ini ya Pak ya, kan sempat dibawa ke Depok tuh ya, yang mungkin pengobatan apalah kayak gitu. Nah, akhirnya sadar nih teman Bapak ini. Ya, sadar. Nah, Normal. setelah normal itu sempat Bapak nanya gak Pak Adi kayak, kalian emang lihat apa gitu? Ya, setelah itu pun setelah habis dari pengobatan seharian ya. Seharian, kan hari Seninnya kita kerja.
Oke. Hari Senin kita kerja, ketemu pas makan siang, ya saya tanya. Oke, gibahinnya tuh ya. Bro, ngapa lu? Lu ngomong kenapa? Gitu dia bang. Itu yang pocong kenapa ada di gue mulu ya, ngikutin gue gitu. Kata dia gitu. Perasaannya nih. Iya, iya. Kata dia, gue kesini dia ngikut. Dia kesana ngikut. Terus gue kayak ngegendong dia. Kayak ngegendong dia gitu di belakang. Oh gitu ya. Nah pas gue sadar-sadar kok gue di mana nih kan gitu. Nggak taunya ya itu pas ada lu, ada yang lain sama saudara gue. Ya itu yang pengobatan di Depok itu bang. Dia baru sadar. Baru sadar. Maksudnya normal bener-bener. Iya, Ngerasain oh gue di mana nih. Temen saya juga yang satu lagi sama ketemu. Kalau dia bukan pocong. Apa? Nenek-nenek. Nenek-nenek juga melihat. Dia apa sih namanya kayak orang gandeng gitu. Iya, iya. Meluk gue mulu bang. Gue mau ngomong susah. Asal mau ngomong ditarik begini. Oke. Makanya gue diem aja kan gue. Gitu. Berarti sama kasusnya kayak teman saya gitu Pak. Turun gunung, kalau dia 5 hari kayak gitu. Tapi di kamar, jadi keluarganya nggak ada yang tahu. Pas kok cuma makan doang keluar pas sampai pas di udah 5 hari, jadi ngobrol nggak nyambung, ternyata ketempelan. Itu kayak orang kesurupan tapi nyata sadar gitu. Tapi dia kesurupan gitu. Akhirnya dibawa ke ustadz katanya di ruqyah, alhamdulillah ketempelan. Berarti sama kasus kayak gitu kali ya Pak ya? Iya sama. Nah nih Pak Adi, setelah udah mulai kerja lagi ya Pak ya, terus diskusi lagi sama teman, biasalah pasti kan setelah kejadian itu kayak rumpi-rumpi lah ya tentang kejadian pada waktu itu, gibah misteri lah. Tapi sekarang udah ganti merinding syahdu gitu sob. Nah, sempet gak Bapak tuh kayak ngobrol kayak teman-teman atau temannya nyeletuk, yuk kita nginap lagi ke villa itu? Ada. Oke. Pas kita makan siang juga sama kondisinya karena satu kerjaan kan. Cuma beda divisi. Nongkrong kita deh. Oke. Termasukin 6 orang emang dibilang bestie kalau kata orang ya. Iya, CS ya, CS-an. Ada yang nyeletuk, bila lagi yuk. Ada yang teriak. Dan teman-teman, ogah, amit-amit kan gitu. Ada yang gitu. Cuma kalau saya ngomong, boleh, cuma jangan ke tempat yang kemarin. Kalau tempat kemarin gimana emang? Waduh, Allah seremnya Serem banget luar ya. biasa. Tapi emang di tahun itu liburan emang lama sih orang-orang di villa ya Pak ya? Iya. Sampai 5 hari, luas amat ya. Iya. Saya dulu 3 hari udah bete di villa Pak. Ini sampai 5 hari ya? Karena kan kita dapat cutinya 5 hari. 5 hari 5 ya? hari. Kebetulan kan libur panjang akhir tahun tuh, kalau orang kantor yang atasan lah ya, 2 mingguan. 2 minggu? Ya, 2 minggu dari tanggal 25, sebelum tanggal 5 itu, 23, 24 itu mulai libur sampai tahun baru, hitung aja. Iya, lama lah pokoknya itu. Nah kalau kita biasanya nih, maaf ke orang Islam itu biasanya Idul Fitri itu sebelum Idul Fitri seminggu, setelah Idul Fitri seminggu. 2 minggu sama. Oh iya sama hitungannya ya. Nah, kebetulan kayak kalau saya kan orang lapangan, dapat itunya 2 hari, liburnya 25, 26. Cuma saya ngambil cuti. Oke. Gitu, jadi bisa 5 hari. Sebenarnya Bapak ini marketing penjualan atau pemain Saya bola sih? operasional. Apa pemain bola? Saya bilang orang lapangan. Orang lapangan, bagian lapangan. Oh bagian lapangan, saya kira pemain bola. Oke, mungkin cukup nih Sob, kisah pengalaman yang sama Pak Adi nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, pamitnya gue nih. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Oke. Pak, makasih banyak Pak ya. Siap. Mau nanya nih Pak. Kalau Ciledug ke Amerika berapa jam Pak? Waduh. Dadah. Wah, stop. Kita break dulu ya. Nah, untuk semua sobat Merinding Syahdu, dengerin nih, simak dan baik-baik. Jadi, gua dan tim Badru Capslock bakal pergi nih, Sob. Wih, pergi kemana bang? Nah, pergi ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Dari tanggal 26 November sampai tanggal 29 November, gua dan tim akan berkunjung nih ke kota Semarang. Nah, jadi buat teman-teman warga Semarang dan sekitarnya yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja WhatsApp ke nomor ini nih tuh, nomor admin ini sob. Jadi nanti kita podcast di sana.
Bukan cuma itu aja. Di bulan Desember tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2025, gua dan tim bakal mampir juga nih berkunjung ke kota Malang, Jawa Timur. Jadi buat warga Malang dan sekitarnya yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan juga nih. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Nanti kita podcast di sana. Gaskan kita merinding syahdu. Yang pasti gue dan tim kesana untuk mencari kisah nyata atau kisah mistis yang bakal membuat kita merinding syahdu bareng-bareng. Jadi buat warga Semarang dan sekitarnya dan warga Malang dan sekitarnya, sampai jumpa di podcast di sana. Jangan lupa tuh di chat nomor admin kita merinding syahdu sana. Dadah. See you next Semarang dan Malang. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.